Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Talita Risandi dari kelas 10 E2, nomor absen 9, akan mempresentasikan bab 6 tentang analisis data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data. Pengertian data dalam informatika adalah sekumpulan fakta, angka, simbol, teks, suara, atau gambar yang telah dikonversi ke dalam format digital, biasanya biner. Agar dapat diproses oleh komputer, data menjadi besar dari berbagai aktivitas teknologi, informasi, dan diproses melalui sistem komputer menghasilkan informasi yang berguna. Dengan kata lain, data merupakan bahan mentah yang dapat diolah sistem digital guna mendukung pengambilan keputusan penyimpanan dan distribusi informasi secara elektronik. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menyelidiki, mengolah, dan menginterpretasikan data mentah agar dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan bermanfaat. Proses ini mencakup langkah-langkah seperti pengumpulan, penyusunan, pengolahan, hingga penarikan kesimpulan dari data dengan tujuan untuk memahami suatu fenomena, menemukan pola atau hubungan tersembunyi, serta memberikan solusi atas permasalahan nyata. Hasil dari analisis data ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, prediksi, atau pengembangan program dan strategi yang lebih efektif. Google Collaboratory, Google Colab atau Google Collaboratory adalah salah satu lingkungan pengembangan aplikasi terintegrasi yang disediakan oleh Google secara online atau online ide. Karena sifatnya yang online, maka pengguna tidak perlu melakukan instalasi dan dapat langsung menggunakan Google Colab untuk menulis program dan melakukan pengolahan data dari internet. Selain itu, Google Colab juga memiliki banyak fungsi, serta library yang dapat digunakan untuk membantu pengolahan data termasuk untuk melakukan scraping. Di sini ada beberapa objek yang ada di Google Colab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada nama notebook, yang kedua ada star, yang ketiga ada header kanan, yang keempat ada menu bar, yang kelima ada panel kiri, yang keenam ada toolbar atas, yang ketujuh ada content notebook, yang terakhir ada cell toolbar. Di sini juga ada Python. Python adalah bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk melakukan analisis data karena menyediakan library untuk berbagai tahap proses analisis data. Python merupakan bahasa pemrograman yang cukup populer dan mudah dipahami baik oleh manusia maupun komputer. Python digunakan sebagai alat bantu dalam analisis data dan juga untuk membuat program yang memberikan perintah kepada komputer. Di sini juga ada beberapa perintah yang ada di Python, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada cetak data, print. Yang kedua ada pemberian nilai data, assignment. Yang ketiga ada banyak nilai untuk satu variabel, array. Yang keempat ada penelusuran data atau pengulangan, loop for. Yang kelima ada uji kondisi, branch try. Yang keenam ada pustaka kode, library import. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang koleksi data. Koleksi data melalui web scraping adalah proses mengumpulkan data dari situs web yang biasa digunakan dalam analisis data. Proses ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python melalui editor seperti Google Colab. Langkah-langkahnya dimulai dari parsing, yaitu mengambil kode HTML dari halaman web lalu memproses elemen-elemen HTML tersebut untuk mendapatkan data penting yang dibutuhkan. Setelah itu dilakukan framing untuk mengumpulkan data yang relevan. Kemudian hasilnya diseleksi dan disusun dalam bentuk array atau list agar mudah dibaca dan dianalisis. Data yang diperoleh biasanya masih perlu dirapikan agar dapat digunakan secara efektif dalam proses analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada visualisasi data. Visualisasi data adalah proses menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik atau diagram agar lebih mudah dipahami. Setelah data diperoleh, misalnya dari scraping website, lowongan kerja, dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, lalu diubah menjadi visual menggunakan diagram batang, lingkaran, garis, dan lainnya. Sebelum divisualisasikan, data perlu melalui pemrosesan, seperti mengubah teks menjadi angka agar bisa dihitung. Salah satu pustaka Python yang digunakan untuk visualisasi adalah Plotly. Diagram batang cocok untuk membandingkan data, sedangkan diagram lingkaran menunjukkan proporsi.
Untuk menghasilkan grafik yang akurat, data kadang perlu digabung. Misalnya, posisi dan instansi dalam satu variabel agar tidak terjadi penumpukan nilai. Visualisasi ini juga bisa dikembangkan dalam bentuk real time, seperti pelacakan ojek online, jadwal penerbangan, atau kurs mata uang yang ditampilkan dalam sistem dashboard. Yang pertama ada pramemrosesan data, yang kedua ada visualisasi data, bar chart, yang ketiga ada pramemrosesan data lanjut, yang terakhir ada visualisasi data dengan diagram lain. Sekian dari presentasi saya, terima kasih telah menonton dan mendengarkan presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan kata maupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.